Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah bahwa dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita masih dapat hadir di musola kita ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian insyaallah dilakukan dengan sholat tarawih dan witir. Yang saya hormati Bapak Kepala Komplek, Pak Imam, Bapak-bapak dan ibu semuanya, serta adik semuanya yang dirahmati Allah. Selanjutnya salawat dan salam juga tadi sampaikan kepada imam kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita selalu bersalawat, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya mohon izin untuk berdiri sejenak di hadapan Bapak Ibu dalam rangka memenuhi kewajiban dari penugasan Ketua Komplek bahwa kita ini semua diberi giliran untuk menyampaikan atau untuk menyampaikan nasihat ya, dalam hal kebaikan. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puasa yang kita lakukan ini, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, sebagaimana yang sudah dibacakan juga oleh Bapak Ketua Komplek pada malam pertama Ramadan, bahwa di akhir Ramadan nanti, ya, jika kita lulus, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Muslim bahwa puasa ini sebenarnya disebut juga sebagai universitas kehidupan. Jadi kalau kita selesai tamat, ya pasti tamat, insyaallah tamat ya, dengan 29 hari atau 30 hari. Namun untuk lulus, ya insyaallah juga bisa lulus ya. Nah, karena kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan perintah, sesuai dengan cukup syarat punya ya, SOP-nya kita ikuti, insyaallah juga kita akan lulus. Dan kalau kita nanti lulus, kita akan diberi gelar muttaqin ya, bertakwa. Tapi jangan pula nanti setelah Ramadan kita menulis nama kita dengan akhiran muttaqin ya. Karena yang boleh memakai itu hanya yang punya nama muttaqin saja. Yang tidak, ya nggak usah pakai itu ya. Baik, walaupun kita tidak harus menuliskan gelar muttaqin untuk kita masing-masing, tapi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Haji Munawir ya, pada beberapa hari yang lalu, bahwa para muttaqin itu salah satunya dicirikan dengan mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Nah, itu salah satu ciri yang dikumpulkan. Ciri yang lainnya sudah disampaikan oleh beliau. Nah, untuk yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah ini, ya, saya melihat atau mendengar ceramah dari Syekh Al-Jabir Al-Mahud, ya, bahwa orang yang sudah meninggal pun itu nanti akan meminta untuk diberi kesempatan kembali lagi ke dunia, bukan untuk beribadah yang lain,
tapi ingin menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Ya, karena disebutkan di situ oleh beliau bahwa yang sudah meninggal itu sudah merasakan bagaimana alam kubur, bagaimana gelapnya alam kubur, bagaimana sepinya alam kubur, bagaimana indahnya alam amal, ya, termasuk amal infak sedekah itu. Maka orang yang meninggal itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk hidup. Seandainya aku diberi kesempatan untuk hidup saya saat di dunia, maka aku akan menginfakkan semua harta. Karena ternyata katanya bahwa amal sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa. Nah, kalau kita lihat kenapa amal sedekah yang harus yang diminta. Nah, mungkin kalau amal-amal yang lain itu kan kita dengan Tuhan. Sholat kita dengan Tuhan, haji kita dengan Tuhan. Kalau sedekah, infak sedekah itu kita dan Tuhan dan saudara-saudara kita yang muslim. Nah, jadi imbasnya itu berbeda. Jadi kalau kita bersedekah, selain kita mendapat pahala, kita juga membahagiakan orang lain. Ya, dengan kebahagiaan orang lain itu akan menimbulkan persahabatan, kekeluargaan, ya, yang sifatnya sosial. Ya. Nah, jadi dengan adanya kita ambil sedekah itu, maka terciptalah suatu harmonisan, ya, dalam kehidupan sosial kita. Nah, itu yang mungkin yang menyebabkan mengapa pahala sedekah itu sangat mulia, ya. Walaupun pahala yang lain diperlukan juga. Jadi jangan nanti kita hanya bersedekah saja, tidak sholat, tidak haji dan sebagainya, dan juga tidak bisa, ya. Nah, jadi itu yang lainnya, tetapi yang ibadah yang paling baik yaitu katanya, ya, sedekah itu, infak sedekah. Nah, oleh karena itulah maka marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan kita menginfakkan harta kita. Karena harta yang diberikan itu mudah sekali bagi Allah, itu sangat mudah untuk memberikan dan sangat mudah juga untuk mengambil kembali. Ya, contoh di awal Ramadan itu bagaimana megahnya swalayan, ya, mall, ya. Tapi kalau Allah berkehendak tidak sampai satu hari itu sudah habis semuanya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita menginfakkan harta kita yang kita tidak tahu kapan akan diambil, ya. Oleh karena sebelum diambil oleh Allah, ya, kita infakkan, dan diinfakkan kan bukan semua, ya. Nah, Allah tidak meminta semua harta kita, tapi hanya sebagian dari harta kita itu memang sudah sudah ada haknya bagi fakir miskin, yatim, ya, rumah-rumah tempat ibadah, gitu, ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan sama-sama, kita semangatkan sama-sama bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya, kita memberikan haknya, ya, hak dari harta itu untuk diinfakkan atau disedekahkan kepada yang berhak. Nah, dalam hal ini saya sebagai ketua panitia pembangunan musola ini, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah memberikan infaknya yang luar biasa, ya. Jadi ini dulu kalau tahun lalu mungkin diri kita itu masih bersisi, ya, gitu, ya, masih bersisi. Kalau mau bersandar pun kita merasa kurang nyaman. Alhamdulillah sekarang sudah bersih, sudah nyaman, ya. Kemudian kami mohon maaf, ini dulu janjinya itu di
di keramik semua, tapi berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, Bapak semuanya ini ada masukan bahwa kalau di keramik semua kesannya nanti seperti kamar mandi. Nah, makanya ada masukan bagaimana kalau ditambah dengan bahan lain. Ya, alhamdulillah ini sudah kita laksanakan ya, dan sudah disediakan ya, seperti yang sudah kita nikmati sekarang. Begitu juga ada yang menginfakkan menambahkan AC ya, sehingga kita menjadi lebih nyaman ya di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diinfakkan ya nanti akan dibalas Allah dengan istana yang lebih megah lagi ya di yaumil akhir nanti. Kemudian memang di komplek kita ini luar biasa ya. Kalau untuk berinfak semangatnya luar biasa. Jadi sebelum 1 minggu ini Pak Ketua mengumumkan bahwa besok kita akan adakan buka puasa bersama dan menyentuh anak yatim. Ini kita sudah berhasil mengumpulkan 10 juta lebih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal baik yang Bapak Ibu berikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan bagaimana? Ke depan kita juga masih banyak yang harus kita penuhi ya. Kita lihat di luar sana masih ada bangunan yang sudah bertahun-tahun belum terjadi pertumbuhan, masih tetap ya. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan sama-sama ya, dengan semangat infak tadi. Insyaallah ya kita akan berikan kita akan berikan perhatian kepada TPA kita ya. Itu nanti mudah-mudahan menjadi tempat belajar anak-anak kita ya, sebagai generasi penerus dari kita nantinya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya punya koneksi ya dengan pihak lain ya, yang bisa dibawa kemari ya, mudah-mudahan itu mohonlah untuk dikonekkan ya. Nah kalaupun itu bisa kabul kan bukan hanya yang memberikan itu yang dibawa, Bapak Ibu sebagai koneksinya juga insyaallah akan dapat pahala. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan amanah dari Bapak Ketua Komplek bahwa untuk bapak-bapak besok pagi ya, ini ada tahsin ya, kegiatan tahsin ya. Untuk bapak itu diprogramkan hari Sabtu dan hari Minggu. Sedangkan untuk ibu-ibu itu hari Senin sampai hari Jumat dan sudah terlaksana. Bapak-bapak tadi pagi sebagian, karena mengira tidak ada, sebagian sudah pada pulang. Yang tinggal tak berapa orang, mungkin sekitar 5 orang ya. Tapi alhamdulillah itu sudah sebagai titik awal sudah dilaksanakan. Jadi besok setelah sholat subuh kita jangan pulang dulu ya, kita ikuti tahsin sebagai sarana kita untuk belajar memperbaiki bacaan kita ya. Mudah-mudahan yang selama ini mungkin tajwidnya masih belum pas ya, itu bisa dipaskan gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita baca itu sesuai dengan maknanya gitu ya. Jangan nanti karena bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu panjang pendek tidak ada masalah. Tapi kalau bahasa Arab panjang pendek itu dapat mengubah makna. Oleh karena itu kepada bapak-bapak semuanya, mohon untuk bisa ikut dalam kegiatan besok pagi. Selanjutnya sorenya ya, besok juga kebetulan tanggal 10 ya, nah, 10/8 Ramadan itu sesuai dengan rencana kita akan melakukan buka puasa bersama dengan menyentuh anak yatim. Nah, tadi sudah disampaikan di grup, mungkin masih belum semuanya membaca bahwa besok
caranya itu selain buka puasa bersama, ada tausiah. Jadi mungkin bisa lebih datang lebih cepat. Jadi kepada Bapak Ibu, karena kita programnya itu makan bersama di sini, maka selain yang tidak mengisi di list yang sudah ada itu, karena sudah kesanggupan untuk membawa nasi kotak, berapa kotak, ya. Nah, selain yang itu, besok siapa yang datang tambah satu. Maksudnya kalau datang satu orang tambah satu kotak, berarti bawa 2 kotak. Kalau datang 2 orang, berarti bawa 3 kotak. Begitu Pak Ketua. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa, silakan juga, ya, tidak dilarang. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menambah nanti, karena sesuai jadwal bahwa siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti yang dapat oleh orang yang berpuasa, dan tidak mengurangi pahala orang yang diberi buka puasa itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.